Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong menuju ke Kekaisaran yang Agung. Singkat cerita, Lingdong saat ini berada di hutan primitif yang dipenuhi dengan kabut putih. Tempat macam apa ini? Tanya dari Lingdong. Kabut di sini sangat aneh. Bahkan aku tidak bisa banyak melihat ke arah depan, ucap dari Xiao Diao. Sudah hampir 4 bulan sejak kita meninggalkan Kotayan. Menurut peta ini, kita seharusnya sudah mencapai tepi provinsi terpencil Agung, ucap dari Lingdong. Oh benar, aku ingat sekarang. Ini adalah hutan kabut, hutan aneh di tepi provinsi terpencil Agung. Bagaimana caranya kita agar keluar dari kabut ini? Ucap dari Xiao Diao. Aku tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini. Tanpa seseorang yang membimbing kita, aku rasa akan sangat sulit untuk pergi keluar dari sini, ucap dari Lingdong. Kita harusnya pergi ke arah kanan. Sepertinya ada sedikit gelombang Yuan Power di sana, ucap dari Xiao Diao. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke sana, ucap dari Lingdong. Setelah beberapa saat, Lingdong tiba di tempat yang diarahkan oleh Xiao Diao. Di sana ada sekitar selusin orang yang sedang duduk. Sepertinya mereka sedang kelelahan. Siapa itu? Ucap pria parubaya yang bernama Jiang Lei. Setelah mendengar teriakan Jiang Lei, kerumunan yang baru saja duduk dengan tergesa-gesa bangkit lagi dan meraih senjata mereka di samping mereka. Jangan khawatir semuanya, aku tidak memiliki niat buruk. Aku hanya memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan tidak bisa menemukan jalan untuk keluar, ucap dari Lingdong. Hei adik laki-laki, ini pasti dari daerah asing bukan? Ucap dari Jiang Lei. Iya, kamu benar. Tuan, bolehkah aku mengikutimu? Dan jika kita berhasil meninggalkan tempat ini, aku pasti akan membalas budi baikmu itu, ucap dari Lingdong. Tidak mungkin, kami tidak akan membawa orang asing. Lebih baik kamu pergi sendiri, ucap dari wanita cantik yang bernama Jiao Shui. Kakak, dia hanya seorang yang tersesat, ucap gadis kecil yang bernama Jiang Yinjin. Ayah, situasi kita saat ini tidak baik. Membawa seseorang yang tidak dikenal, yang mungkin hanya akan menghalangi kita, itu terlalu berisiko, ucap dari Jiang Shui. Nah, kelompok kami telah menarik bahaya di sini. Jika kamu mengikuti kami, aku khawatir kamu akan terjebak dalam bahaya. Tentu saja bukan karena aku tidak mau membantumu. Jika kamu tidak takut akan bahaya, boleh kamu ikut dengan kami. Dan kami akan membawamu keluar dari hutan kabut ini, ucap dari Jiang Li. Ayah, kenapa ayah malah membantu dia? Ucap dari Jiang Shui. Lingdong mendengar itu dia lalu berterima kasih. Terima kasih banyak tuan, ucap dari Lingdong. Lingdong lalu menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Jiang Li. Oh iya tuan, perkenalkan namaku adalah Lingdong, ucap dari Lingdong. Panggil saja aku Jiang Li, Master Dozo dari Dozo Bela Diri Elang. Ini adalah kedua putriku, Jiang Shui dan Jiang Yinjin. Dan sisanya adalah saudara-saudaraku dari Dozo Bela Diri Elang, ucap dari Jiang Lei. Salam hormat dariku kepada Master Dozo Jiang, ucap dari Lingdong. Tidak perlu terlalu sopan Lingdong. Mari kita beristirahat dulu di sini. Kita akan memulihkan diri sejenak di sini sebelum pergi. Aku yakin kita akan bisa keluar dari hutan kabut ini besok, ucap dari Jiang Lei. Aku harap kamu tidak akan melakukan sesuatu yang jahat. Jika itu terjadi, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu, ucap dari Jiang Shui. Kakak, lihatlah binatang ini sangat lucu, ucap dari Jiang Yinjin sambil menunjuk ke arah Xiaoyan. Oh ya, Xiaoyan, silakan kamu boleh menyentuhnya, ucap dari Lingdong. Setelah mendengar ini, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah mungil Jiang Yinjin.
Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan mungilnya dan mengusap kepala Xiaoyan. Saat ini kamu bisa mengikuti kami. Aku tidak berharap kamu berkontribusi banyak dan kamu hanya perlu bersembunyi di lingkaran jika ada bahaya datang. Jika kamu diambil oleh binatang iblis, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat itu, ucap dari Jiang Shui. Setelah mengatakan ini, dia lalu menarik tangan Yin Yin dan berjalan ke tengah kelompok. Kelompok ini sepertinya diincar oleh sesuatu. Aku harap kita bisa meninggalkan tempat yang ditinggalkan dewa ini dengan lancar, ucap dari Lingdong di dalam hatinya. Beberapa waktu berlalu dalam periode waktu ini. Mereka telah diserang beberapa kali oleh binatang iblis. Ini sedikit membingungkan Lingdong. Biasanya meskipun binatang iblis itu buas, mereka tidak akan mengejar target mereka tanpa henti. Lingdong bertanya-tanya, apa yang telah dilakukan Dozo bela diri elang sehingga bisa seperti itu? Adik Lingdong, minumlah air ini, ucap dari Wu Zhen. Dia adalah salah satu anggota dari Dozo bela diri elang. Terima kasih kakak Wu. Tapi air ini kok beda, ucap dari Lingdong sambil tersenyum. Wu Zhen lalu berkata, itu adalah minuman kerasku, ucap dari Wu Zhen. Dasar Wu Zhen, dia masih terlalu muda untuk meminumnya, ucap dari Jiang Li. Lingdong tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Sebelum dia melemparkan tas minuman keras itu ke arah Wu Zhen lagi, Lingdong cukup senang menjadi bagian dari godaan riang ini. Hanya saja Jiang Shui masih saja tetap dingin kepadanya. Tiba-tiba Jiang Shui duduk di samping Lingdong dan bercerita. Dari waktu ke waktu Dozo bela diri elang menjelajah ke hutan kabut untuk berburu binatang iblis, mengumpulkan kristal iblis, dan mencari eliksir. Namun kali ini berbeda. Ketika salah satu anggota kru kami sedang mengumpulkan eliksir, dia membunuh seekor binatang muda. Kemudian ketika kami diserang oleh binatang iblis lagi seperti ini, kami menyadari bahwa binatang muda itu adalah anak dari Raja Buaya Macan Tutul Kabut. Raja Buaya Macan Tutul Kabut adalah binatang yang cukup terkenal dan ganas di hutan kabut. Satu pria dan satu wanita, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bisa menandingi praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Selama periode waktu ini, alasan mengapa kita terus-menerus diserang kemungkinan besar karena perintah dari binatang itu. Besok kita akan meninggalkan hutan kabut. Menurut perkiraanku, mereka pasti akan menyerang lagi di malam hari ini, ucap dari Jiang Shui. Ketika Lingdong mendengar kata-kata ini, Lingdong akhirnya menyadari mengapa suasana di pasukan ini sedikit aneh. Ternyata benar, mereka sedang diburu. Aku tidak setuju kamu bergabung dengan kami karena merasa kamu akan merepotkan kami, ucap dari Jiang Shui. Oh, tidak apa-apa, aku mengerti, ucap dari Lingdong. Namun ayah mengatakan padaku bahwa kamu tidak sesederhana seperti yang aku bayangkan, ucap dari Jiang Shui. Lingdong sedikit terkejut dan menolak berkomentar. Meskipun aku tidak sepenuhnya percaya kepada ayahku, namun aku harap kamu tidak akan mengkhianati Dozo kami. Dan lagi jika situasinya memburuk malam ini, tolong jaga Yin Yin, ucap dari Jiang Shui. Mendengar itu Lingdong lalu berkata, baiklah, ucap dari Lingdong. Lingdong, jangan pedulikan dia. Dia hanya sangat peduli pada Dozo ini dan tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Sejujurnya dia memiliki hati yang sangat baik. Makanan yang kamu makan hari ini secara khusus dikirimkan kepada kamu sesuai instruksinya, ucap dari Wu Zhen. Terima kasih, ucap dari Lingdong. Malam ini kamu harus berhati-hati. Kamu adalah orang yang benar-benar tidak beruntung karena menemukan kami, ucap dari Wu Zhen. Lingdong lalu mengangguk. Setelah berbicara dengan Lingdong sebentar, Wu Zhen berbalik dan pergi. Kakak, apakah kita akan baik-baik saja kali ini? Ucap dari Yin Yin. Kita akan baik-baik saja. Itu hanya beberapa binatang buas yang bodoh. Tidak ada yang perlu ditakuti, ucap dari Lingdong. Saat kru terus melakukan perjalanan ke depan, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sementara itu suasana di antara kru mulai menjadi semakin tegang saat semua orang mencekram senjata mereka dengan erat. Jiang Li lalu berkata, siapkan kemah, ucap dari Jiang Li. Ketika mereka mendengar perintahnya, anggota Dozo bela diri elang mulai sibuk. Dalam waktu yang singkat, sebuah perkemahan muncul di hutan kosong ini.
Selanjutnya berbagai instruktur pertahanan sederhana juga dibangun. Sepertinya Dozo bela diri emas ini cukup berpengalaman dalam berurusan dengan binatang iblis ini. Adik kecil Lingdong, berhati-hatilah malam ini. Jika kita bisa bertahan sepanjang malam, kita akan baik-baik saja besok, ucap dari Jiang Li. Ya, ucap dari Lingdong. Lingdong, jika memungkinkan tolong jaga Yin kecil malam ini, ucap dari Jiang Li. Tuan Jiang Li, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa kepadanya, ucap dari Lingdong. Terima kasih, ucap dari Jiang Li. Kabut tebal menyelimuti hutan, tiba-tiba ada bau darah samar-samar muncul secara diam-diam. Mereka sudah datang, ucap dari Lingdong. Telapak tangan Lingdong dengan lembut menepuk kepala Yin. Hei. Setelah dia berbicara, suara gemuruh tiba-tiba bergema di dalam hutan. Tiba-tiba sepasang mata binatang berwarna merah muncul dalam kabut. Seiring waktu berlalu, semakin banyak binatang iblis mulai berkumpul. Dalam waktu sekitar 10 menit, lebih dari 100 telah berkumpul. Dan dari kelihatannya sepertinya jumlah mereka masih bertambah lagi. Tidak lama setelah binatang iblis ini bermunculan, tanah tiba-tiba bergetar. Lalu dua aura yang sangat ganas muncul dari kabut. Ini adalah aura Raja Buaya Macan Tutul Kabut, ucap dari Jiang Li. Bayangan raksasa semakin jelas di tengah kabut sebelum akhirnya dua binatang iblis besar mengerikan ini muncul. Apakah ini Raja Buaya Macan Tutul? Tanya dari Lingdong. Semua orang hati-hati. Utua, pimpin para pria dan lindungi perkemahan, ucap dari Wu Zhen. Tuan Jiang Li, bagaimana dengan dua Raja Buaya Macan Tutul? Seorang anggota Dozo bela diri elang bertanya. Aku hanya menghentikan mereka. Kalian semua cepat tangani binatang iblis lainnya, ucap dari Jiang Li. Tuan Jiang Li, apa Anda serius? Ketika mereka mendengar bahwa Jiang Li sebenarnya berencana untuk menghentikan dua Raja Buaya Macan Tutul sendirian, anggota Dozo bela diri elang langsung berteriak. Berhenti mengoceh. Jika kamu tidak ingin aku mati, cepat urus binatang iblis lainnya dan kemudian bantu aku, ucap dari Jiang Li berteriak. Baik Pak, ucapan anggota Dozo bela diri elang. Akhirnya mereka setuju. Lingdong, tolong jaga Yin dan yang lainnya. Kami sedikit kekurangan tenaga kali ini, ucap dari Jiang Li. Mendengar itu Lingdong lalu berkata, baik Tuan Jiang Li, jangan khawatir, ucap dari Lingdong. Dua Raja Buaya Macan Tutul melepaskan raungan. Raungan ini sangat menekan telinga, bahkan itu bisa menyebabkan gendang telinga pendengarnya berdarah. Wow, binatang itu bisa menggunakan serangan suara energi mental, ucap dari Lingdong. Bunuh mereka, teriak dari Jiang Li. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Yuan Power langsung meledak. Setiap anggota Dozo bela diri elang jelas terkoordinasi dengan baik. Dengan mereka bertiga dalam satu tim, mereka membentuk formasi masing-masing. Sementara itu pedang tajam di tangan mereka dibungkus dengan Yuan Power. Mereka secara langsung memotong setiap binatang yang menyerang mereka. Kedua Raja Buaya Macan Tutul yang ganas itu secepat kilat berlari menuju perkemahan. Walaupun formasi sudah terkoordinasi dengan baik, semua formasi hancur ditabrak oleh kedua Raja Buaya Macan Tutul ini. Jiang Li melesat maju dan mendarat tepat di tengah jalan kedua Raja Buaya Macan Tutul itu. Saat semua Yuan Power di tubuhnya menyembur keluar, dia mengayunkan pedangnya dengan marah. Gelombang kejut Yuan Power yang tangguh meledak. Bayangan pedang itu menghantam tubuh kedua Raja Buaya Macan Tutul itu. Denting-denting buar. Yuan Power yang kuat meledak di tubuh kedua Raja Buaya Macan Tutul. Kemudian serangan mendadak itu benar-benar berhasil menghentikan momentum kedua Raja Buaya Macan Tutul itu untuk mendekat. Ketika mereka diserang, kedua Raja Buaya Macan Tutul mengeluarkan geraman marah. Sumber energi marah berkilau di tubuh mereka. Dan mereka sekali lagi menginjakkan kaki mereka dan berlari. Mereka dengan kejam menyerang Jiang Li. Di belakang Jiang Li adalah formasi pertahanan. Maka dia tidak punya ruang untuk mundur.
Saat dia menikam pedang lebar di tangannya ke arah tanah, dia mulai memanfaatkan setiap tetes terakhir Yuan Power di dalam tubuhnya. Buar! Tabrakan terjadi dalam sekejap saat dua binatang raksasa seperti tank itu dengan kejam menghantam pedang besarnya. Ledakan kuat segera meledak. Buar! Jiang Lei terpental ke belakang sebelum dia akhirnya menstabilkan dirinya. Jelas itu bukan keputusan yang bijaksana untuk langsung berhadapan dengan binatang buas ini. Ayah, teriak dari Jiang Shui. Tetap pertahankan formasi pertahanan, teriak dari Jiang Lei. Darah segar mulai menyembur keluar dari telapak tangannya. Ayo kalian para monster, aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan pada dojo bela diri elangku, ucap dari Jiang Lei. Ketika mereka mendengar teriakan Jiang Lei, kedua Raja Iblis Buaya Tutul itu sekali lagi mengeluarkan geraman, lalu mereka sekali lagi menyerang Jiang Lei. Jiang Lei mengumpulkan semua Yuan Powernya di ujung pedang besarnya. Namun tepat ketika kedua Raja Buaya Macan Tutul itu akan sekali lagi bertabrakan dengan Jiang Lei, salah satu dari mereka tiba-tiba berbelok tajam menghindari Jiang Lei dengan hati-hati. Kemudian ia berlari menuju formasi pertahanan yang terletak di belakangnya. Jiang Shui, hati-hati, cepat mundur, ucap dari Jiang Lei. Setelah dia berteriak, Jiang Shui, Wu Zhen, dan yang lainnya segera menyadari bahwa Raja Buaya Macan Tutul sedang menuju ke arah mereka. Seketika wajah mereka menjadi pucat. Lagi pula mereka bukan Jiang Lei dan mereka tidak bisa menahan pukulan dari Raja Buaya Macan Tutul itu. Buar! Ledakan udara yang disebabkan oleh udara terkompresi menghantam bilah di tangan Wu Zhen saat itu secara langsung meniup yang terakhir. Sebelum dia mendarat dengan keras di belakang formasi, pembukaan tiba-tiba dalam formasi mereka menyebabkan setiap anggota dojo bela diri elang berseru kaget. Terutama ketika mereka melihat Raja Buaya Macan Tutul berlari mendekat. Wajah mereka semuanya menjadi sangat pucat saat ini. Jiang Shui, cepat menghindar, ucap dari Jiang Lei. Tiba-tiba Lingdong muncul di depan Jiang Shui. Lingdong langsung mencengkeram tombaknya. Semua orang bisa merasakan aura yang bahkan melebihi Jiang Lei menyebar dari tubuh yang tampak lemah itu. Wajah Jiang Shui dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok di depannya. Ternyata apa yang ayah katakan benar, ucap dari Jiang Shui. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong berhasil mengalahkan dua Raja Macan Tutul itu? Atau sebaliknya, Lingdong yang akan dimakan hidup-hidup oleh Macan Tutul itu? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan pembawaan alur BTTH ini, kalian bisa langsung like, share, dan bagi-bagikan ke teman-teman kalian. Dan gue cuman bawain versi novelnya aja ya. Jadi kalau bahasanya atau agak nyambung atau kayak gimana, itu udah melalui proses untuk dirangkum lah, bukan dirangkum sih, maksudnya kata-katanya itu supaya lebih mudah dimengerti. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.